Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Oke, di sini kita akan belajar tentang tensi simple present atau tensi yang pertama. Pertama untuk rumusnya, kita menggunakan subject plus verb 1 s or es plus object. Untuk yang negatif, karena negatif harus menggunakan not. Sebelum kata kerjanya kita tambahkan do or does sebagai aksesorinya. Yaitu rumusnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Jika yang interrogatif, yaitu rumusnya do or does atau aksesorinya kita pindah sebelum subject, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Itu jika teman-teman semua ada yang bertanya-tanya apakah positif, negatif atau interrogatif itu. Jika positif, ialah kalimat yang menjelaskan bahwa kalian itu melakukan pekerjaan tersebut. Jika negatif, berarti tidak atau kebalikannya dari positif. Jika interrogatif bisa dibilang juga dengan kalimat tanya ya atau tidak. Jika di Indonesia, maka akan berarti seperti ini. Apakah kamu makan misalnya? Apakah kamu makan? Pasti jawaban yang akan kalian lontarkan ialah iya atau tidak. Ya, saya makan, dan tidak, saya tidak makan. Itulah contoh dari kalimat interrogatif. Nah, do atau does? Ada do atau does. Kok ada ataunya? Berarti yang kita gunakan hanya salah satu, teman-teman. Di sini kan ada berbagai jenis subjek. Jika do digunakan untuk subjek I, you, we, they, dan plural subjek atau subjek yang jamak, dan subjek tersebut akan menggunakan verb 1 tanpa tambahan s atau is. Makanya di sini saya kasih tanda kurung. Tanpa menggunakan verb s or is, dan do menggunakan do, bukan yang das ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu she, he, it, dan singular subjek. Apa itu singular subjek? Yaitu subjek yang tunggal, subjeknya tunggal atau subjek ketiga tunggal, dan verb s atau is. Jadi verbnya menggunakan s atau is, dan does dan does, jangan lupa does ya teman-teman. Halo, fungsi dan penggunaan. Apa sih fungsi dari simple present ini? Pasti kalian bertanya-tanya pada awal kan? Apa kegunaan simple present? Fungsinya pertama, untuk menyatakan kejadian yang sehari-hari atau kejadian yang diulang-ulangi. Contohnya, I always eat rice every morning. Coba apa artinya teman-teman? I always eat rice. Ya, always selalu. Eat makan, rice nasi everyday setiap pagi. Berarti artinya saya selalu makan nasi setiap pagi. Selalu berarti dia adalah kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Makanya itu, ini merupakan salah satu contoh dari simple present. Yang kedua, untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Untuk menyatakan kebenaran umum. Contoh, a week contains 7 days. Jadi seminggu, dalam satu minggu berisikan 7 hari. Ini merupakan kebenaran umum. Coba, siapa yang bilang kalau seminggu itu ada 8 hari? Gak ada kan? Bener kan? Kalau seminggu itu ada 7 hari? Ya benar, tidak salah saya. Oke, lanjut ke contoh. Contoh, untuk yang positif, sentence I bring water. Saya membawa air. I bring water. I di sini sebagai subjek, bring sebagai verb. Loh, verbnya kenapa tidak ditambah s atau is? Kita lihat lagi ke catatan pertama kita. I, you, we, they. I, ada I, menggunakan verb 1 tanpa s atau is. Makanya di sini saya tidak menambahkan s. Lalu water sebagai apa? Water sebagai objek. Lalu yang negatifnya, kita pindah ke yang negatif. I do, menggunakan do karena subjeknya I do not. Jangan lupa not, masa negatif kok gak ada notnya ya kan? Artinya gak jadi negatif nanti.
I do not bring water. Saya tidak membawa air. Yang interrogatif, do I bring water? Do-nya dulu. Jadi kalau yang interrogatif kita nggak usah pakai not, tapi do-nya ditaruh sebelum subjek atau ditaruh di depan. Jadi do I bring water? Apakah saya membawa air? Jawabnya bisa pakai ya atau tidak. Jika ya berarti yes I do. Example, do I bring water? Do I bring water? Yes I do. Yes I do. Berarti artinya saya melakukannya, atau ya saya membawa. No I don't. No I don't. Tidak, saya tidak melakukannya. Contoh yang menggunakan subjek ketiga tunggal. She eats meatball. She eats meatball. Dia perempuan memakan bakso. Dia perempuan makan bakso. Karena subjeknya kata ketiga tunggal yaitu she, maka verbnya dikasih s. Verbnya dikasih s. She eats, bukan she eat. Kalau she eat salah. Kita menggunakan s karena subjeknya kata-kata ketiga tunggal. She eats meatball. Untuk negatifnya menggunakan does. She does not eat meatball. Loh, kok yang negatif nggak menggunakan s kata kerjanya? Kenapa kok tidak menggunakan? Karena s-nya tuh loh sudah diambil sama yang does. Jadi verbnya tidak usah dikasih s. Untuk yang negatif, does she eat meatball? Apakah dia perempuan makan bakso? Jawabannya yes, she does. Or no, she doesn't. Oke, everybody. Jadi sekian beberapa contoh dari tensi simple present, dan jika ada mungkin penjelasan yang kurang jelas dari saya, bisa kalian jelaskan, bisa kalian katakan atau kalian utarakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Oke, teman-teman, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.